Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja ya. Anak-anak tetap semangat ya, meskipun kita belajar dalam pembelajaran jarak jauh ya. Meskipun anak-anak belajar di rumah, tapi kita tetap semangat ya. Dan perhatikan protokol kesehatannya ya. Anak-anak, sebelum kita mempelajari pelajaran yang ada di modul, kita kenalan dulu ya. Nama saya Bu Sri Utami. Alamat rumah saya di Kerajaan Bunut Wetan, RT 1 RW 6, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Anak-anak, supaya nanti kita bisa belajar dengan lancar, semangat. Nah, sebelum belajar, anak-anak baca doa dulu ya. Sekarang kita akan belajar pada modul yaitu ada tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak dipersiapkan ya buku cetak tematik, silakan dibaca dulu materi yang ada di buku cetak, kemudian yang ada di modul juga silakan dibaca. Kita akan mempelajari untuk tema pertama, muatan yang ada di pelajaran tematik ya, ada pelajaran PPKN, kemudian ada bahasa Indonesia, matematika, SBDP, dan PJOK. Muatan yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang PPKN. PPKN itu apa sih? Pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Kita akan mempelajari materi yang ada pada PPKN. Anak-anak masih ingat ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar burung Garuda Pancasila. Ada yang tahu? Ini adalah lambang negara Indonesia. Di dalam gambar Garuda Pancasila ini ada beberapa simbol atau lambang Pancasila ya. Ini ada lambang bintang, nah itu. Kemudian rantai, kemudian pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Sekarang akan kita bahas ya satu persatu ya, tapi sebelumnya anak-anak baca dulu ya. Pancasila ya, ada berapa Pancasila itu? Silanya ada 5. Pinter, sekarang kita baca dulu ya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah bunyi dari Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Sekarang kita akan mempelajari yaitu makna sila pertama Pancasila. Nah, kita akan pelajari tentang apa saja sikap yang terdapat pada sila pertama. Lebih dahulu kita harus tahu dulu lambang sila pertama yaitu bintang ya. Sekarang pengamalan atau sikap apa saja yang terdapat pada sila pertama. Ya, kita harus tahu ya sikap-sikap apa saja yang harus kita laksanakan sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama yaitu ada sikap bersyukur. Apa sih bersyukur itu? Ya, bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Nah, ini ya. Jadi, karena kita agama Islam, nah kita maka harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan agama Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bersyukur ini, sikap bersyukur dapat dilakukan dengan ucapan atau perbuatan. Iya, contohnya, contoh bersyukur dengan ucapan yaitu
Bersyukur dengan ucapan adalah memuji kebesaran Tuhan dalam doa dan ucapan ya. Setiap kali kita melihat ciptaan Allah yang sangat indah, nah, kita mengucapkan Masya Allah. Nah ini bersyukur ya, bersyukur. Kemudian ini salah satu contoh bersyukur dengan ucapan, yaitu memuji kebesaran Tuhan dalam doa dan ucapan. Kemudian bersyukur dengan perbuatan. Nah ini bersyukur dengan perbuatan ada merawat hewan dan tumbuhan. Kemudian merawat anggota tubuh, menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, merawat hewan dan tumbuhan. Apabila kita punya hewan piaraan, kemudian punya tanaman di rumah, nah kita harus bersyukur. Cara syukur kita adalah dengan memberikan makan kepada hewan piaraan kita pagi dan siang, memberikan makan dan minum. Kemudian kalau kita punya taman atau tanaman ya kita rawat, buktikan rasa syukur kita dengan menyiram, memberikan pupuk ya. Itu adalah rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang kita buktikan dengan perbuatan, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Kemudian, nah ini kemudian yang kedua, merawat anggota tubuh. Nah, merawat anggota tubuh ini ya berarti kalau anggota tubuh mulai dari ujung rambut sampai kaki ya, sampai kaki harus kita rawat. Contohnya kita dikasih rambut oleh Allah. Nah, bagaimana supaya rambut kita ini tetap sehat? Ya harus keramas. Nah, kemudian supaya kulit kita bersih, ya harus mandi. Nah, itu cara merawatnya ya. Kemudian menjaga kesehatan tubuh. Nah, menjaga kesehatan tubuh ini bagaimana caranya? Nah, sebelum makan kita mencuci tangan dulu. Biar apa? Biar makanan yang kita sentuh dengan tangan kita nanti tidak terkena kuman. Nah, apalagi di masa pandemi ini ya, kita harus menjaga betul kebersihan dan kesehatan tubuh kita ya. Harus sering cuci tangan ya. Setiap kali kita pegang apa, setelah itu kalau mau makan harus cuci tangan dulu. Ya, selain kita menjaga kesehatan tubuh, nah kita dengan cara apa lagi? Yaitu makan dengan makanan yang higienis dan bergizi. Anak-anak harus sarapan ya sebelum belajar tadi. Apa sudah sarapan? Iya, bangun tidur, sholat subuh, bantu orang tua, kemudian ya jam 7 ya sarapan ya. Supaya apa? Ya sarapan itu banyak manfaatnya. Nanti akan membantu kita untuk berkonsentrasi sehingga kita bisa cerdas atau bisa mikir ya. Itu ya, ini ya cara bersyukur dalam perbuatan. Jadi anak-anak, mari kita melaksanakan ya rasa syukur kita dengan ucapan atau perbuatan. Nah ini ya, ini bangun tidur itu ya kita harus berusaha untuk bersyukur. Alhamdulillah hari ini saya masih dikasih nafas untuk hidup. Nah itu ya seharusnya gitu bangun tidur ya. Alhamdulillah hari ini masih bisa melihat senyum ibu. Nah ya itulah ya. Ini dari pengamalan ya sila pertama ini kita belajar ya harus bisa mencontoh atau meneladani sikap yang ada pada sila pertama ini ya. Semoga anak-anak bisa melaksanakan dan setiap hari atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.